Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Sains Kelasku. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 7 mengenai kalor dan perpindahannya. Mungkin kata-kata kalor, energi, dan suhu tidak asing lagi dalam kehidupan kalian. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum ada konsep energi, menurut teori zat alir, kalor adalah zat alir yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena adanya perbedaan suhu. Maka dapat disimpulkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Namun yang sering digunakan dalam bidang gizi adalah kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Pada umumnya, suhu benda akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Kenaikan suhu benda juga dipengaruhi oleh kalor jenis benda tersebut. Kalor dapat mengubah suhu zat. Pada dasarnya, setiap benda yang memiliki suhu lebih dari 0, maka benda tersebut memiliki kalor. Kandungan kalor inilah yang menentukan berapa suhu dari benda tersebut. Apabila sebuah benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima tambahan kalor sehingga suhunya jadi meningkat. Sedangkan apabila benda tersebut didinginkan, maka benda tersebut melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi turun. Perubahan wujud zat atau perubahan bentuk zat. Pada dasarnya zat itu ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Ketiga macam bentuk ini dapat mengalami perubahan bentuk. Perubahan wujud yang pertama adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Pada waktu zat mencair membutuhkan energi kalor. Yang kedua adalah membeku. Membeku perubahan wujud zat cair menjadi padat. Pada waktu zat membeku maka zat akan melepaskan energi. Yang ketiga adalah menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pada waktu tersebut zat akan membutuhkan energi kalor. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Pada saat terjadi pengembunan, zat akan melepaskan energi kalor. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Pada saat proses penyubliman akan membutuhkan energi kalor. Yang keenam, mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Pada waktu pengkristalan, zat akan melepaskan energi kalor. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis benda yaitu banyaknya jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg massa suatu benda menjadi 1 derajat Celcius. Satuan dari kalor jenis yaitu kalori per gram derajat Celcius. Dalam sistem internasional ditetapkan dengan Joule
per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat menjadi 1 derajat Celcius. Jika kalor menghasilkan suhu sebesar T, maka kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per M kali delta T. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C ini adalah kalor jenis, Q kalor, M massa benda, delta T adalah kenaikan suhu. Mencari kapasitas kalor. C ini adalah kapasitas kalor sama dengan Q per delta T. Q sendiri asalnya dari massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu per kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini kita coret, maka kapasitas kalor sama dengan massa kali kalor jenis. Perpindahan kalor. Perpindahan yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Artinya, perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Misalnya, kita memanaskan salah satu ujung logam, maka ujung logam lainnya akan ikut panas. Perpindahan kalor yang kedua adalah secara konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui perantara suatu zat yang disertai dengan terjadinya perpindahan bagian-bagian dari zat tersebut. Konveksi ada yang konveksi alamiah dan ada konveksi paksa. Konveksi alamiah, konveksi yang dipengaruhi oleh gaya apung tanpa disertai faktor dari luar. Contohnya adalah saat kita melakukan pemanasan pada air. Massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauhi api dan digantikan dengan partikel lain yang suhunya lebih rendah. Konveksi paksa yaitu konveksi yang terjadi karena adanya faktor pengaruh dari luar dan perpindahan kalor dilakukan dengan cara disengaja atau dipaksakan. Misalnya pada kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas. Juga radiator mobil yang memiliki satu sistem pendingin mesin. Perpindahan kalor yang ketiga adalah secara radiasi. Artinya, proses perpindahan kalor tidak menggunakan zat perantara apapun. Pada radiasi, agar terjadinya proses perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan. Sebab kalor dapat berpindah tanpa melalui zat perantara. Makanya, kalor tersebut dapat dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas. Contohnya saat kita dekat dengan api unggun. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pembuatan termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi maupun secara radiasi. Yang kedua, pembuatan setrika. Setrika dibuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Pemanfaatan yang ketiga adalah untuk pembuatan panci. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Yang keempat, pemanfaatan kalor pada lemari pendingin.
Penurunan suhu dalam kulkas disebabkan oleh penguapan freon yang mengalir dalam pipa yang melewati kulkas. Di akhir video pembelajaran kali ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan ini berkaitan dengan isi video tadi, berkaitan dengan penjelasan Ibu mengenai kalor dan perpindahannya. Cukup sekian video pembelajaran mengenai kalor dan perpindahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.